Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhalis. Saya guru akidah akhlak di Sekolah Madrasah Aliyah Ma'arif Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG BIT 1 tahun 2025 dengan NIM 246010130 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini Kamis 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, bakhil, kelas 11-3 MA Ma'arif Keputran. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pagi. Ya, Man. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat pada pagi hari ini berarti kalian siap untuk namanya belajar. Ya bagaimana? Ya. Duduk, siap. Berdoa mulai. Bapak akan absensi dulu ya sebelum kita belajar ya. Ya. Oke. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Rekan. Ya. Kemana? Sakit. Oke. Tadi semuanya hadir semua ya? Ya. Oke. Berarti mudah-mudahan untuk yang hadir, yang tidak hadir nanti yang sakit terutama diberikan segera hasilnya. Amin. Bapak di sini sebelum kita masuk ke melanjutkan materi Bapak perlu merapikan. Nah, coba ayo yang belum pakai peci dipakai pecinya. Ya, tempat duduknya yang belum lurus diluruskan. Ya, dirapikannya. Bapak juga setelah kalian sudah rapi, Bapak punya aturan di kelas yang perlu kalian harus perhatikan adalah tidak boleh bawa HP tanpa izin Bapak. Nah, nanti tapi boleh bawa HP nanti HP-nya tadi digunakan untuk evaluasi aja. Nah, nanti HP-nya masih saya kumpulkan. Ya, HP-nya masih saya kumpulkan. Nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Paham? Aturan kedua adalah dilarang keluar tanpa izin Bapak. Nanti kalau biasanya ini, atau Yusuf tuh biasanya tuh BAB atau buang air kecil kadang-kadang keluar tanpa izin. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan diulangi lagi tuh. Dan yang ketiga, berbicara, berdiskusi atau membuat kegaduhan di kelas. Ya, terus yang terakhir, ingat
An-nadzafatu minal iman. Selalu menjaga kebersihan. Oke. Di mana di sini apa namanya? Dari hal-hal tersebut yang perlu kalian pahami tentang apa namanya, Bapak harus mempertanyakan dari mana sih kalian ini arahnya mau belajar ke pelajaran akidah akhlak ini. Oke, ini saya pertanyaan buat kalian. Pernahkah kalian tahu orang-orang yang menghambur-hamburkan uang atau barang? Ada yang tahu dari kalian? Oh ya, Diri, silakan Diri. Ya, karena saya pernah melihat teman saya membeli makanan yang mahal, itu tidak dimakan dengan habis. Itu termasuk ke tabzir karena membuang-buang rezeki. Oh, betul sekali itu. Itu salah satunya. Ya, salah satu akhlak tercela yang dimana orang selalu membuang-buang sesuatu yang halal tetapi sia-sia. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Hah? Contohnya? Setelah melihat atau melakukan tindakan mengambil uang atau barang, Ya. saya merasa menyesal dan tidak nyaman saya menyadari bahwa perilaku tersebut tidak baik karena bisa menyakiti orang lain yang kekurangan dan merupakan perbuatan tercela dalam Islam. Ya, betul. Itu adalah contoh yang dimana sehingga ada penyesalan. Oh, contoh orang yang selalu menghambur-hamburkan barang atau makanan yang halal, contohnya tadi itu ada sebuah penyesalan dari orang tersebut. Sehingga pentingnya kalian belajar namanya akhlak, menghindari akhlak tercela yang ada di depan. Nah, ini salah satunya yang dimana apa namanya, dan di dalam kita penting belajar menghindari akhlak tercela. Yang pertama yaitu bisa menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan antara kehidupan kita antara dohir sama batin. Itu ada ketenangan tersendiri. Itu yang pertama. Jadi menciptakan sebuah keseimbangan. Ya, yang kedua apa? Mewujudkan kesehatan secara finansial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita pengeluaran dengan pemasukan itu balance, imbang. Nah, sehingga itu tadi, itu namanya kesehatan finansial. Sehat itu tidak hanya fisik, sehat itu tidak hanya jasad, tetapi secara pemasukan, pendapatan itu juga harus sehat. Yang ketiga, membangun keharmonisasi sosial atau antara hablum minan nas itu harus terjalin sebuah harmonisasi yang baik. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari menghindari akhlak tercela dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa item. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya kewajiban menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Oke, di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang masuk di ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri semua. Oke. Tambah semangat. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Apa yang kalian ketahui tentang akhlak tercela? Ya, siapa? Saya Oh ya. akhlak tercela itu perbuatan atau sifat buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan norma agama. Betul sekali. Contoh. Contohnya kikir, berbohong, ghibah, dan iri hati. Ya, tepuk tangan buat. Nah, itulah dari akhlak tercela yang sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwasanya akhlak tercela itu kumpulan
sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang negatif atau yang menyimpang. Ya, di sini secara nilai-nilai agama juga sudah melarang keras. Oke. Nah, di dalam kategori akhlak tercela tadi sudah digolongkan beberapa yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Nah, salah satunya ini yang di depan. Bisa dilihat? Apa itu? Israf. Nah, secara gambaran umum, Bapak memunculkan sebuah permasalahan polemik yang ada dalam masyarakat. Ini ada dalam masyarakat, ya enggak? Ya. Ada pada diri kita? Ada. Ada pada lingkungan? Ada. Keluarga? Ada. Ya, salah satunya itu. Ya. Maka daripada itu kita harus berhati-hati dengan perilaku israf. Dan yang kedua, tafsir. Perkara tafsir menghambur-hamburkan secara bahasa itu, ya, menghambur-hamburkan sesuatu yang halal. Ya contoh aja nih, wudhu itu kan perkara yang baik, yang memang diwajibkan. Ya, tetapi jika kita menggunakan air wudhu itu secara berlebihan, menghambur-hamburkan, itu menjadi akhlak tercela, yaitu tafsir. Betul sekali. Oke, yang terakhir. Nah, jadi apa namanya? Kenapa bagus? Kenapa? Ngantuk. Wah, pagi-pagi sudah ngantuk. Ya, apa namanya? Bakil. Ini ya, kalau bakil kalian sudah paham semua, sudah tahu semuanya lah, ya. Sudah tahu semuanya. Apa itu bakil? Telit. Oh, amit-amit coba. Nah ini ya, harus hati-hati. Ini perilaku namanya apa, perilaku tercela yang hampir mungkin ada pada diri kita. Ya, kita tidak mau berbagi dengan orang. Nah, apa sih kalimat, apa secara bahasanya, apa sih itu? Bakil itu tadi, medit, kikir, pelit. Nah, kalau secara istilahnya, menahan harta yang seharusnya kita keluarkan untuk yang berhak. Siapa orang yang berhak? Salah satunya ya bisa fakir, miskin, bisa para duafa, atau orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, maka daripada itu, bakil menjadi kategori perilaku tercela. Oke. Nah, di sini setelah tadi sudah saya jelaskan secara umum, ya, kita nanti akan langsung berkelompok yang kemarin Bapak sudah tunjuk masing-masing. Sudah memilih kelompoknya masing-masing? Nah, terus setelah itu setelah kalian membentuk kelompok tersebut, ini bagian daripada media pembelajaran Bapak yang Bapak ingin laksanakan. Apa itu? Yaitu PJBL, Project Basic Learning. Apa sih bahasa yang bisa kalian pahami? Yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa sih tujuan pembelajaran berbasis proyek itu? Salah satu tujuannya adalah agar kalian pertama bisa mengidentifikasi masalah. Yang kedua, bisa mencari masalah itu, dan nanti yang terakhir bisa menghasilkan sebuah produk atau hasil yang nanti bisa dimanfaatkan untuk orang lain, khususnya untuk diri kita sendiri. Nah, itu bisa dipahami ya? Nanti setelah saya bagi kelompok, setelah itu nanti maju ke depan ya, perwakilan mengambil pokok permasalahan yang akan kalian bahas nanti diskusikan. Oke, ya, sekarang bisa kalian laksanakan untuk kelompoknya, bisa ke kelompok masing-masing. Silakan. Ya. Sudah? Ya. Kalau
yaitu kampanye anti israf, tabdzir, bakhil. Dengan apa Pak? Bisa mungkin nanti kalian bisa buat poster atau infografis atau video, short video. Tapi kali ini Bapak akan menggunakan namanya antara poster sama infografis. Oke, jadi pahami ya. Terus nanti secara pembahasan yang akan kalian diskusikan ada 4 item, yaitu secara pengertian, larangan dan dampak. Larangan dan dampak itu adalah dasarnya. Nanti dasar kalian mengambil israf itu apa sih, dasarnya dari Al-Quran ada apa enggak, hadisnya ada apa enggak. Nah itu secara selanjutnya yaitu cara menghindarinya, dan yang terakhir contoh yang nantinya kalian bisa sampaikan sehingga teman-teman kalian tahu, oh ini toh contoh dari israf, oh ini toh contoh dari tabdzir, oh ini toh contoh dari bakhil. Oke, bisa dilihat sendiri dulu ya. Kelompoknya Alicia apa? Oh ya, terus kelompoknya Nela. Tabdzir. Terus kelompoknya Isra. Terus kelompoknya Nagita. Bakhil. Oke. Bapak akan kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas kalian dan mendiskusikan. Paham? Oke, ya, silakan kerjakan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tidak sengaja nih Pak, kayak kita tuh ngerasa kalau ini tabdzir, ini baru ini israf, itu gimana cara kita ngerasanya Pak? Biar kita kalau ini israf loh, bener kadang-kadang tuh kayak lupa gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol diri kita sejauh mana apakah kita melakukan tabdzir atau bakhil atau israf atau tidak gitu ya. Nanti Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Bapak Muhammad Nurul Hafiz SPD selaku Mapel Al-Qidah Ahlak dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan untuk pemateri yang pertama. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Adit selaku moderator telah mempersilahkan dan memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu pengertian tentang tabdzir. Tabdzir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu takdiro yakdiru tabdir, yang artinya itu dalam arti Departemen Agama itu diartikan sebagai pemborosan harta. Adapun KBBI, tabdzir diartikan berlebihan atau menghambur-hamburkan harta, uang maupun barang. Sedangkan secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan harta ataupun uang untuk keperluan diri sendiri. Tabdzir juga bisa diartikan sebagai penggunaan harta atau menghambur-hamburkan uang untuk perilaku yang tidak baik. Contohnya itu seperti menggunakan harta untuk tujuan maksiat. Mungkin sekian materi pengertian dari Oke, langsung saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghindari dari sikap tabdzir. Menurut dari kelompok saya telah mengidentifikasi cara-cara menghindari dari diskusi kelompok kami tadi. Ada sekitar 8 cara menghindari sikap tabdzir. Salah satunya meningkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri dalam hal ini yaitu sadar bahwa sikap kita atau sikap yang sekiranya menunjuk pada pemborosan itu dapat membuat kita menjadi lebih tidak produktif, dapat membuat diri kita itu semakin tidak selektif dalam melakukan berbagai hal. Contohnya tadi yaitu dapat menimbulkan sikap tabdzir, israf, dan sikap bakhil ya. Yang selanjutnya menerapkan gaya hidup sederhana, yaitu mengutamakan kebutuhan pokok
dan tidak berlebihan dalam mengerjakan atau menuruti nafsu yang kita lakukan. Selanjutnya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa di dunia ini kita semua itu adalah orang-orang atau makhluk yang diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam alangkah baiknya diberikan titipan tersebut harus kita gunakan serta jaga dengan baik. Mengelola waktu dengan baik, yaitu menggunakan waktu secara produktif dan bermanfaat. Menghindari konsumsi berlebihan, makan dan minum sekebutuhannya aja, tidak lebih-lebih. Baik, itulah tadi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Dan sekarang langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari dalil yang telah disampaikan oleh pasal tanah dari dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 sampai ayat 27? Itu maksudnya apa? Terima kasih. Izin berdiskusi dulu ya. Kepada Alicia, izin menjawab. Kan tadi di dalam surat itu artinya kan artinya dari yang berbeda dengan tabzir aja ya. Itu orang yang boros itu disamakan dengan saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dengan itu isi dari pesan ayat ini adalah bahwa perilaku tabzir atau menghambur-hamburkan hati itu sangat dikekang dalam agama Islam. Karena itu disamakan dengan saudara setan, di mana setan ini sangat durhaka. Terus isi yang lain juga, ayat ini juga mengingatkan kepada kita agar tidak berlebihan, agar tidak menghambur-hamburkan harta, agar tidak boros. Dan kita harus bisa mengelola harta secara bijak. Terima kasih. Saya terima kasih Sania atas jawabannya. Saya terima baik atas jawabannya. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Demikian tadi kesimpulan yang telah diberikan dari Natulen. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang doa bakir raih berkah. Dan langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Desa. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari bagil. Bagil bisa disebut juga dengan kikir, yang dimana kikir itu artinya pelit. Jadi bagil itu orang yang enggan mengeluarkan harta, tenaga maupun bantuan, meskipun mereka itu mampu. Karena jikalau mereka mengeluarkan harta, tenaga ataupun bantuan tersebut, mereka akan merasa rugi. Contohnya, orang yang tidak mau bersedekah, walaupun meskipun dia itu punya kelebihan rezeki. Baik, itu saja yang saya mempersampaikan. Itu presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Jadi bertanya, sebutkan satu cara sederhana untuk memulai belajar bersedekah. Dijawab. Salah satu cara sederhana untuk mulai belajar bersedekah adalah dengan menyisihkan sebagian uang jajan setiap hari, misalnya Rp1.000, lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim, fakir miskin, atau dimasukkan ke kotak amal di masjid. Dengan membiasakan diri berbagi dari hal kecil, kita akan terbiasa murah hati dan tidak bakhil. Bersedekah juga membuat hati lebih tenang dan membawa keberkahan dalam hidup. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap? Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Roris selaku Pembinaan Akhlak dan kepada teman-teman yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Islam, tabzir dan bakhil. Saya Pak Isri Ramadan selaku moderator kelompok 4
yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Dampak negatif dari israf yang pertama, dibenci oleh Allah. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari tabzir yang pertama, dimurkai Allah. Yang kedua, menjadi saudara setan. Yang ketiga, dampak negatif bakhil. Yang pertama, menghalangi masuk surga. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Israf, tabzir, dan bakhil memiliki termasuk akhlak yang tercela. Hal tersebut sudah dijadikan dalam Al-Quran dan hadis yang akan disampaikan oleh Alicia. Berikan silakan. Saya di sini hanya akan menguatkan dalil-dalil dari teman-teman yang tadi sudah menjelaskan tentang israf, tabzir, dan bakhil. Yang pertama, dalil israf ada dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa la tusbaqulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang intinya Allah tidak menyukai orang yang berbuat berlebih-lebihan. Selanjutnya dalil dari tafsir itu ada di surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-26 sampai 27 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Kemudian dalil dari bakhil itu ada di hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya la yadkhulul jannah hubbun wala bakhilun wa sayyi'ul malakah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Ingatnya dari presentasi yang bahasanya tadi yaitu kampanye anti israf, tabzir, bakhil sudah dilaksanakan dengan baik dan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Apa namanya? Jauhi israf, jauhi tabzir, jauhi bakhil agar hidup kita akan mengevaluasi. Silakan HP saya bawa di sini sudah, silakan diambil HP-nya masing-masing. Apa namanya? Langsung dibagikan di situ. Saya sudah kirimkan soalnya. Ya, silakan diambil. Kalau sudah, silakan buka soalnya sekarang semuanya. Ya, buka soalnya semuanya sekarang. Sudah? Langsung kerjakan. Kasih nama. Tulis nama lengkap. Langsung kerjakan. Waktunya tidak lama. Mungkin dari Bapak ada dari sini ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Kalau seumpamanya cukup, kita ice breaking terakhir untuk penutup. Ice breaking penutup. Siap kita? Duduk siap. Berdoa mulai. Yaman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selalu semangat.